Oke, selamat pagi semuanya ya, nasabah Indonesia tercinta. Kembali saya mau menyampaikan analisis mingguan ya untuk fundamental dan weekly gold. Kalau kita tinjau dari fundamental untuk minggu kemarin tidak terlalu banyak data yang dirilis, konsentrasi hanya pada data hari Selasa ya, yaitu retail sales. Nah, di mana retail sales ini untuk retail sales bulan Oktober ini mengalami peningkatan cukup tajam, yaitu 1,7% di atas konsensus ya, dengan kenaikan hanya sebesar 1,4%. Di mana ini memberikan dorongan ekonomi Amerika tentunya untuk kuartal keempat nantinya, dan mendorong penguatan dolar ke level tertinggi selama 16 bulan. Nah, tentunya ini harusnya juga memberikan sentimen yang sedikit negatif terhadap emas itu sendiri. Nah, makanya kalau kita lihat dari sisi penguatan, ini emas mulai agak ketahan ya penguatannya minggu kemarin. Nanti kita bisa kaji juga dari sisi teknikalnya. Nah, untuk minggu ini fundamental tertuju dari Amerika ya, terutama untuk perkembangan dolar. Ini data di hari Rabu, karena akan ada banyak data yang dirilis hari itu. Hari Selasanya ada PMI untuk sektor manufaktur dan jasa. Sementara untuk Rabu itu ada data GDP kuartalan, di mana dengan seperti tadi saya sampaikan bahwa retail sales-nya cukup bagus di atas konsensus, tentunya ini bisa memicu peningkatan ekonomi di kuartal keempat itu sendiri. Nah, di sisi lain, klaim pengangguran ini juga sudah stabil di area pra-pandemi, sebelum pandemi. Nah, tentunya ini bisa memicu kajian lagi bagi The Fed untuk manage meeting minggu ini di hari Rabu. Nah, apakah dia akan mengkaji ulang pandangannya dengan kenaikan suku bunga yang sebelumnya dia lebih bersabar lagi, karena dengan perkembangan data yang cukup optimis, maka ini akan juga memicu tingginya inflasi, sehingga ini harus ada keseimbangan dengan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari ekspektasi. Tinggal kita tunggu manage meeting hari Rabu nantinya. Nah, sementara kalau di sisi lain, dengan tingginya inflasi di mana dipicu dari kenaikan harga energi, minyak kemarin stabil di level 80-an, di atas 85 bahkan 86 ya. Nah, ini sekarang udah mulai terkoreksi. Nah, di mana ini ada indikasi Amerika dan negara-negara maju lainnya seperti Cina. Nah, ini dia udah mulai meminta kerjasama akan melepaskan cadangan minyak strategis tentunya, untuk meredam kenaikan harga energi saat ini. Nah, untuk Jepang memang masih belum, dari info terakhir masih belum memberikan indikasi pelepasan cadangan minyak mentahnya. Nah, kalau memang data di minggu ini, terutama hari Rabu, GDP bisa dipastikan akan positif kuartalannya, karena kalau kita lihat review minggu kemarin dari retail sales, terus kenaikan harga konsumen akhir-akhir ini juga, ini inflasi tertinggi selama 30 tahun, tentunya ini harusnya juga memberikan indikasi pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Klaim pengangguran juga stabil sebelum pandemi. Nah, kita tinggal tunggu kalau memang manage meeting atau risalah The Fed dari meeting terakhir akan memberikan indikasi kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari ekspektasi, ini akan memicu koreksi terhadap gold tentunya. Karena ini dolar juga masih tetap di level tertinggi selama 16 bulan. Nah, itu. Oke. Itu untuk sisi fundamental minggu kemarin dan minggu ini ya. Nah, nanti kita lihat dari sisi teknikalnya. Oke ya, thank you. Saya mau menyampaikan analisa teknikal ya, mingguan untuk gold minggu kemarin dan minggu ini. Kita lihat perkembangannya. Nah, kalau minggu kemarin sesuai ekspektasi, gold mulai tertahan agak sedikit ya, penguatannya tidak sampai menyentuh level psikologi 1900. Untuk range-nya juga terlihat cukup sempit.
tertingginya di 1870-an, 1877, dan untuk terendahnya di running terakhir di 1849. Ini sedikit di bawah break untuk level support 1850-nya. Nah, kalau memang penutupan minggu kemarin bisa di bawah 1850, tentunya akan memicu koreksi gold untuk minggu ini dengan support terdekat ada di Fibonacci 38.2%, yaitu ada di 1836.40, dan support berikutnya ada di moving average 5 harian ada kisaran 1820-an. Nah, kemudian target yang paling kuat ada di kisaran level psikologis 1800 atau di support middle Bollinger yaitu di 1795 tentunya. Karena minggu ini ada beberapa faktor fundamental di hari Rabu yang cukup signifikan pengaruhnya, yaitu pertumbuhan ekonomi Amerika, klaim pengangguran, dan juga manage meeting The Fed yang terakhir, di mana kita tinjau dengan bagusnya data-data ekonomi terakhir sebelumnya akhir-akhir ini tentunya bisa memicu kenaikan suku bunga lebih cepat dari ekspektasi, dan itu bisa memperkuat dolar lebih lanjut dan akan memicu koreksi buat emas karena kenaikan suku bunga tentunya bisa meredam inflasi. Nah, karena kalau kita lihat dari sisi daily-nya juga udah confirm memang sudah stokastiknya sudah overbought dan mengarah turun, dan ini untuk tren secara weekly-nya 1-2 mingguan, ini yang 1 minggu 5 harian sudah mulai menekuk ke bawah akan memotong moving average 10 harian. Dan kalau kita kaji untuk indeks dolar, nah ini indeks dolar trennya masih cukup kuat setelah minggu kemarin sempat menyentuh level tertinggi ada di kisaran 96.24. Nah, ini bisa mengarah ke kenaikan lebih lanjut lagi jika memang kebijakan The Fed hari Rabu nanti bisa memicu perubahan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari ekspektasi sebelumnya, yaitu di pertengahan 2022. Nah, oke. Para investor semuanya, demikian informasi atau analisa teknikal untuk gold mingguan, baik minggu kemarin dan minggu ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi setiap minggu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk acuan transaksi bagi pelaku pasar semua, juga bagi investor induk sukses semuanya, ya, bisa memaksimalkan setiap momen tentunya. Oke, salam profit, thank you semua.